8 senjata pamungkas China yang sudah siaga tempur. China diperkirakan mengeluarkan senjata pamungkas tercanggih yang pernah ada di dunia jika perang antara India, Jepang, dan Amerika meletus. Sekitar 15.000 personel, lebih dari 160 pesawat, dan 580 persenjataan dan alutsista akan dikerahkan militer China. Beberapa teknologi kunci di antara persenjataannya 100% merupakan buatan domestik seperti drone, di mana Beijing mengklaim sebagai produsen pesawat nirawak terbaik di dunia, hingga sistem rudal pertahanan terbaru. Maijen Tanmin, Wakil Direktur Eksekutif Kantor Komando Gabungan Parade Militer dan Wakil Kepala Staf Komando Pusat Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), mengatakan pada konferensi pers pekan ini bahwa semua senjata akan siap tempur dan siaga 1. Berikut adalah beberapa senjata utama China yang harus diwaspadai oleh pihak lawan seperti Jepang, India, dan Amerika. Mau tahu apa saja senjata pamungkasnya? So, agar gengs kalian tidak gagal paham, yuk cek video selengkapnya. Oke gengs, sebelum menyimak videonya lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, serta share video ini ke teman-teman agar channel ini terus memberikan manfaat serta memberikan informasi unik ke seluruh dunia. Rudal DF-41. Dalam pengembangan sejak 1997, DF-41 dikabarkan akan muncul di parade pada tahun 2015 dan 2017, tetapi disimpan dalam keadaan tersembunyi. Proyek pertahanan rudal di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Washington DC mengatakan DF-41 akan memiliki jangkauan hingga 15.000 km dan akan mampu membawa 10 hulu ledak nuklir yang ditargetkan secara independen dari peluncuran di China. Secara teoritis dapat menghantam benua Amerika Serikat dalam waktu 30 menit, kata Kepala Proyek Pertahanan Rudal CSIS. DF-41 yang diluncurkan secara mobile dapat diangkut dengan truk dan kereta api. Foto satelit yang diambil awal tahun ini menunjukkan peluncuran mobile DF-41 di area pelatihan PLARF, area Jilintal di Mongolia, dalam Inner Mongolia. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika (FAS) yang memantau perkembangan senjata nuklir dunia, DF-41 berbahan bakar padat seperti rudal Rusia. Rudal berbahan bakar padat lebih mudah digunakan dan lebih cepat diluncurkan daripada versi berbahan cair. Tulang punggung persenjataan nuklir Amerika Serikat, rudal Minuteman III, adalah senjata berbahan bakar silo berbahan bakar padat, namun itu hanya membawa 1 hulu ledak nuklir karena desain 3 hulu ledak aslinya dibatasi oleh perjanjian nuklir dengan Rusia. Rudal balistik berbasis kapal selam JL-2. Ini adalah rudal utama berbasis kapal selam bertenaga nuklir, Submarine Launch Ballistic Missile (SLBM) Tiongkok. 4 kapal selam beroperasi, dengan 2 kapal selam lainnya sedang dibangun. Tiap kapal selam dapat membawa 12 rudal JL-2 hulu ledak tunggal. Dengan kisaran jangkauan sekitar 7.200 km, itu dianggap lebih sebagai senjata regional daripada global. Tetapi dapat mengancam benua Amerika. Kapal selam itu harus melewati titik ranjau anti kapal selam AS yang tangguh di sekitar Jepang di Lautan Pasifik. SLBM jarak jauh JL-3 dilaporkan diuji pada akhir 2018 dan lagi pada Juni tahun ini menurut Jane's Defense Weekly. Tapi rudal itu masih dalam pengembangan dan itu akan menjadi kejutan bagi musuh Tiongkok. Namun kekuatan SLBM China masih jauh di bawah Amerika. Armada kapal selam balistik yang dipimpin USS Ohio nomor 14 dengan masing-masing kapal selam itu mampu membawa 20 rudal Trident. Masing-masing rudal itu dapat membawa hingga 10 hulu ledak. Rudal hypersonic DL-17. Rudal ini adalah contoh dari misil yang dibantu dengan teknologi peluncur hypersonic, Hypersonic Glide Vehicle atau HGV. Rudal ini diluncurkan melalui peluncur roket rudal standar, tetapi setelah mencapai ketinggian yang diinginkan, roket pendorong dibuang dari HGV, membawa muatan rudal ke sasaran. HGV dapat terbang rendah dan cepat, setidaknya 5 kali kecepatan suara atau 6.115 km per jam. Menurut Aliansi Advokasi Pertahanan Rudal, rudal itu juga memiliki kemampuan manuver untuk menghindari deteksi radar musuh dari pertahanan udara.
Sebuah laporan layanan penelitian Kongres AS pada 17 September 2019 mencatat bahwa AS membuntuti China dan Rusia dalam perkembangan hypersonic, dan Amerika diperkirakan memiliki senjata operasional sebelum 2022. AS juga diperkirakan tidak memiliki HGV dengan kemampuan nuklir, kata CRS. Akibatnya, senjata hypersonic AS kemungkinan akan membutuhkan akurasi yang lebih besar dan akan lebih menantang secara teknis untuk dikembangkan daripada sistem China dan Rusia yang dipersenjatai nuklir. Pesawat bomber H-6N. Pesawat H-6N telah menjadi alutsista inti pembom jarak jauh Beijing selama bertahun-tahun. Tetapi, gambar yang diambil selama latihan menunjukkan apa yang bisa menjadi peningkatan signifikan dari burung tempur tersebut. Pesawat ini bisa mengangkut rudal balistik anti kapal DF-21, menurut Joseph Trevethik yang menulis di situs blog Military Warzone. Kemampuan untuk membawa DF-21 akan memberikan pesawat bomber kemampuan bertahan yang mengesankan terhadap kapal perang musuh besar, terutama kapal induk, kata Trevethik. Jen Defense Weekly mencatat pembaharuan lain pada H-6N atas pendahulunya H-6K, sebuah prop yang dipasang di hidung untuk mengisi bahan bakar udara. Itu memberikan bomber kemampuan untuk terbang lebih jauh ke Pasifik dari daratan China. Jika kedua perkembangan itu digabungkan, berarti kapal induk AS harus menjaga jarak di laut lebih jauh lagi selama konflik, dan tentunya untuk melindungi pesawat Amerika yang sebagian besar merupakan jet FA-18. Tentunya, jika hal ini terjadi, maka pesawat jet akan lebih sulit mencapai target serangan ke wilayah China. Drone DR-8. Drone siluman ini menarik banyak perhatian, sebagian besar karena bentuknya yang ramping dan memiliki kecepatan supersonik. Diduga mampu terbang hingga 5 kali kecepatan suara. DR-8 bisa berada sangat dekat dengan kapal induk asing selama konflik dan mengirim informasi penargetan kembali ke peluncur rudal, menurut laporannya. Beberapa analisis mencatat bahwa gambar satelit dari apa yang diyakini sebagai DR-8 serta benda-benda yang ditutupi terpal terlihat dalam latihan parade, menyerupai drone pengintai supersonik D-21 militer AS yang diperkenalkan pada 1960-an. D-21 akan hancur sendiri setelah menjatuhkan muatan kamera beresolusi tinggi ke tangan negara sekutu. Namun, program ini dibatalkan pada tahun 1971 setelah 4 pesawat hilang dalam misi selama terbang di China. Drone Sharp Sword. Para pengamat militer China telah men-tweet gambar dari apa yang mereka perkirakan sebagai Sharp Sword, sebuah drone berbentuk sayap kelelawar yang dirancang untuk diterbangkan dari kapal induk. Drone itu diperkirakan memiliki 2 rongga bom internal, dan desainnya yang tersembunyi menunjukkan bahwa itu dibuat untuk jenis perang drone yang terbaru, kata analis Sam Rogeven yang menulis di blog milik Lowy Institute. Sharp Sword pertama kali diuji pada tahun 2013, dan penampilan perdananya di parade 1 Oktober 2019 bisa menandakan bahwa itu awal dengan misi operasi pertamanya jika meletusnya perang China-Amerika. Negara-negara lain, termasuk AS, telah mengembangkan drone yang bisa diterbangkan dari kapal induk. MQ-25 Stingray milik Angkatan Laut AS baru saja memulai uji terbang dengan perkiraan penempatan pada 2024 sebagai kapal tanker udara. Kapal selam tanpa awak. Proyek ini merupakan bagian dari rencana ambisius pemerintah China untuk meningkatkan kekuatan angkatan laut negara tersebut. Dengan teknologi AL, China telah membangun fasilitas pengujian terbesar di dunia untuk kapal drone permukaan di Zhuhai, Provinsi Guangdong. Lin Yang, Direktur Peralatan Teknologi Kelautan di Institut Otomasi Shenyang, Akademi Ilmu Pengetahuan China, membenarkan China sedang mengembangkan serangkaian kendaraan bawah laut tak berawak ekstra besar atau XL UUVS. Lin menyebutkan program kapal selam tak berawak China sebagai tindakan balasan terhadap senjata serupa yang sedang dalam pengembangan intensif di Amerika. Militer Amerika Serikat tahun lalu membuat perjanjian dengan kontraktor pertahanan untuk 2 prototipe XL
Pada tahun 2020, Angkatan Laut AS akan memilih satu prototipe untuk memproduksi 9 kendaraan dengan bekerjasama Lockheed Martin. Tank tipe 15. Baru-baru ini, China meluncurkan tank ringan berbobot 30 ton tipe 15, di mana para ahli mengatakan bahwa itu dapat mengungguli tank China lainnya dalam operasi tempur di dataran tinggi seperti Tibet dan tetap unggul dalam misi pendaratan di pulau, seperti dilansir dari laman Global Times. Wei Dongsu, seorang analis militer yang berbasis di Beijing, mengatakan bahwa dilengkapi dengan senjata utama 105 mm yang mampu menembakkan peluru penembus perisai dan juga meluncurkan rudal, membuat daya tembaknya tidak kalah dengan tank tempur utama yang berbobot lebih berat. Karena ringan, tank jauh lebih mudah untuk beroperasi di dataran tinggi, hutan, dan daerah-daerah berair. Nah, itu penjelasannya ya, gengs. Sudah jelas belum? Sudah. Lain kali dengarkan baik-baik. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. See you next video ya. Ciao.